Terhubung dengan wanita cantik dan saling menyimpan rahasia bersama dia mungkin bakalan jadi hal yang terindah. Namun bagaimana gitu cuy, kalau gara-gara hal ini justru malah ngebikin kalian berasa tantrum dan berasa kayak keteror karena dia itu nyimpen gambar burung kalian. Jadi kali ini gitu cuy, gue bakalan ngebahas salah satu manga ecchi yang mengandung unsur psikologikal yang berjudul PEP. Ya kalian pasti tahu artinya PEP itu apa aja. Ya jadi ya karena manga yang satu itu mengandung unsur ecchi ya kan. Jadi buat kalian yang kagak suka ecchi bisa skip dulu, tapi kayaknya sih bakalan rugi anjir karena jalan ceritanya itu lucu cuy. Dan ya jadi tahu sawasi lagi ya kan, buat kalian yang suka konten beginian jangan lupa buat dukung channel gua dengan cara menekan tombol subscribe. Dan kalau semua udah, langsung aja kita gaskan ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Jadi manga ini cuy itu dibuka dengan seorang MC yang bernama Riko yang demen banget ngeliat seorang cosplayer Ero yang disangka sama dia itu sebagai teman masa kecilnya sendiri. Karena dia itu udah pernah lihat tai lalat dari si cosplayer itu dan tai lalat dari temennya ya kan, itu ternyata sama persis gitu cuy. Makanya dia tuh di sini menyangka kalau semua teman masa kecilnya itu udah jadi orang yang kagak bener. Nah di momen ini juga ya kan kita itu ditampilin gitu cuy sama sosok teman sekelasnya si Riko yang disangka sama dia itu sebagai seorang cosplayer Ero yang lagi menyamar yang bernama Sakurazawa Fukashi Ai. Apalagi ya di sini Sakurazawa yang udah penampilannya berubah dari yang awalnya tuh kayak gini jadi kayak begini, itu ngebikin si Riko bertanya-tanya gitu cuy dalam hatinya dia kan, kalau semua dia itu udah tahu rahasia dia sebagai seorang cosplayer Ero karena si Riko itu udah ngikutin akun cosplaynya si Sakurazawa. Ya ini ya di sini kan si Riko tuh udah menyelidiki gitu cuy kalau dia itu ada kemiripan sama cosplayer Ero yang dia ikuti dengan nama inisial sebagai CB. Dan di sini Riko tuh kagak menyangka gitu cuy kalau sumpama ya teman kecilnya itu udah jadi orang yang kagak bener seperti ini. Ya apalagi ya di posisi sekarang ya kan si Sakurazawa itu sering banget dideketin sama para cowok gitu cuy. Makanya ya si Riko itu yakin banget kalau sumpama si Sakurazawa itu udah jadi cewek yang kagak bener. Bahkan ya di sini akan si Riko itu berpikir gitu cuy kalau si Sakurazawa waktu kecil itu lucu banget gitu sampai ngebikin dia dulu itu jatuh cinta sama dia. Namun di sini si Riko tuh bercerita gitu cuy kalau waktu kecil mereka itu berpisah karena si Sakurazawa itu pindah sekolah sampai pada akhirnya mereka itu dipertemukan kembali pada saat SMA sekarang. Ya di sini si Riko ya kan itu menyadari gitu cuy waktu ngelihat nama akun dari si cosplayer itu tadi dengan nama Shibi itu kayak nama plesetan dari si Sakurazawa yaitu Cherry Blossom cuy. Makanya di sini si Riko itu makin yakin banget kalau seumpama ya Sakurazawa itu adalah cosplayer Ero itu cuy. Nah cerita berlanjut cuy saat si Riko tuh tanpa sadar berpapasan sama Sakurazawa. Di sini dia tuh menyadari sesuatu gitu cuy kalau barangnya si Sakurazawa itu terjatuh dan dia itu pengen mengambil barang itu dan mengembalikannya kepada si Sakurazawa. Namun siapa yang menyangka gitu cuy kalau si Riko yang punya niatan baik di sini itu malah dituduh ngambil barangnya Sakurazawa dan dia itu juga dituduh nyetalkerin si Sakurazawa dari belakangnya cuy. Ya meskipun awalnya si Sakurazawa itu merasa jengkel ngeliat tingkah laku si Riko ya kan, namun si Sakurazawa itu pada akhirnya tidak mempermasalahkan hal ini cuy karena ya dia itu baru sadar kalau orang itu ternyata adalah teman masa kecilnya dan kagak mungkin si Riko itu bakalan ngelakuin hal yang seperti ini. Dan ya pada akhirnya si Riko itu mengembalikan barangnya si Sakurazawa kepada dia cuy. Nah di malam harinya cuy kita ditampilin tuh sama si Riko yang lagi ngeliatin cosplayer Ero-nya yang bernama Shibi itu lagi streaming dan dia itu juga lagi ngeliatin beberapa komentar yang tidak pantas kepada dia. Nah di sini si Riko tuh berpikir cuy apakah si Sakurazawa itu yang begitu baik ke dia itu bisa ngelakuin hal yang kayak demikian. Sampai ya kan pada saat lagi enak-enak nonton streamingnya si Shibi, di sini ada netizen yang komen gitu cuy. Coba kamu tampilin dirimu pas lagi pakai seragam sekolah dan lakuin foto erotis di gedung atap sekolah cuy. Dan di sini si Riko tuh terkejut gitu karena ya yang biasanya si Shibi itu menolak permintaan yang aneh-aneh dari followernya sendiri, ternyata dia tuh malah menyetujui hal ini cuy. Makanya di keesokan harinya si Riko tuh bergegas gitu cuy menuju ke atap gedung sekolah buat mencari tahu apakah hal ini bakalan beneran terjadi atau tidak. Dan siapa yang menyangka ya kan kalau seumpama si Sakurazawa itu beneran ada di atap sekolah sambil lagi benerin kancingnya. Sampai ya gara-gara lihat si Sakurazawa di sini akan itu ngebikin si Riko pengen menanyakan sesuatu gitu cuy. Cuman pas lagi mau tanya dia itu malah disamperin sama seorang gadis cantik yang ternyata dia itu adalah seorang wakil ketua OSIS yang bernama Akeno. Dimana ya maksud kedatangan si Akeno dia tuh mau bilang gitu cuy kalau para siswa itu dilarang buat naik di atap sekolah. Ya di sini yang ngeliat penampilan si Akeno ya kan si Riko tuh bilang kalau seumpama si Akeno tuh punya kepribadian yang bertolak belakang sama si Sakurazawa. Dan dia itu bayangin gitu cuy bagaimana jika si Sakurazawa itu menjadi wanita seperti si Akeno.
Nah, di momen pertemuan ini gitu cuy, Sakurazawa itu bilang gitu kalau dia tuh lagi cuman pengen cari angin aja. Dan pada akhirnya dia tuh pergi meninggalkan mereka berdua. Cuman di sini gitu cuy, waktu si Riko tuh mau balik ya kan, dia itu malah disapa sama si Akeno yang bilang kalau seumpama tingkah laku si Sakurazawa itu sedikit rada berubah. Makanya dia tuh bertanya gitu cuy kepada si Riko, karena ya si Riko tuh jadi teman sekelasnya si Sakurazawa. Cuman ya di sini ya kan, si Riko yang rada tersinggung gara-gara pertanyaan dari si Akeno itu punya perasaan yang kagak enak gitu cuy. Dan dia itu mutusin pergi dengan kekecewaan, hingga di malam harinya si Riko itu mengecek akun yang bernama Sibi. Dan beneran aja gitu cuy, menurut si Riko ya kan, pas dia cek itu ternyata ya kan si Sibi itu udah mengepost foto dirinya yang nampilin dalamannya dia pakai seragam sekolah. Sampai ya di sini itu ngebikin si Riko marah dan ngehalu kalau di momen ini dia itu bakalan pasti ngewein si Sakurazawa cuy. Karena yang di pikirannya dia di sini kan, kenapa si Sakurazawa yang tadi ketemu sama dia tuh santai-santai aja itu bisa ngelakuin hal yang kayak demikian cuy. Sampai ya gara-gara kekecewaan ini ya kan, itu ngebikin si Riko ngongkang gitu cuy. Dan bayangin dia itu lagi main sama si Sakurazawa tadi cuy. Ya, setelah dia tuh ngelakuin onani kayak tadi ya kan, di sini si Riko yang masih marah ini itu mutusin buat komen gitu cuy. Dan dia itu pengen ngeliat si Sibi itu berfoto pakai seragam sekolahnya lagi. Sampai ya di keesokan harinya ya kan, si Riko itu diem-diem gitu cuy, ngambil kunci atap sekolah. Dan dia itu sampai minta izin ke gurunya buat pergi ke UKS. Padahal ya di sini dia tuh kagak sakit dan dia itu pengen pergi ke atap sekolah. Nah, di momen ini ya kan, si Riko itu nungguin Sakurazawa datang dari awal pelajaran itu dimulai sampai waktu di sore hari cuy. Cuman ya dia itu kagak ngeliat sosoknya si Sakurazawa. Sampai pada akhirnya si Riko tuh mendengar suara pintu terbuka di sini cuy. Dan dia itu mendengar suara langkah kaki menaiki sebuah tangga. Nah, di momen ini kan, saat si Riko tuh yakin banget kalau itu adalah Sakurazawa, dia tuh langsung malingkan wajahnya gitu cuy, dan langsung menatap ke atap sekolah. Namun siapa yang menyangka ya kan kalau itu adalah si Akeno yang lagi buang air di situ cuy. Mana ya di sini dia tuh kagak pakai celana anjir. Dan lawaknya kata gua di sini kan, si Akeno itu malah ngencingin si Riko dari atas anjir. Sampai ya si Riko di sini tuh ngeliatin asetnya si Akeno cuy. Ya di momen ini si Riko kaget gitu cuy, kenapa si Akeno yang dikira Mbak Dewi sekolah ini itu malah kencing di atas gedung anjir. Dan ya mungkin saking paniknya si Akeno yang lagi dipelototin sama si Riko di sini ya kan, dia tuh sampai bingung gitu cuy, gimana caranya buat matiin keran air pribadi miliknya. Karena ya di sini si Akeno itu lagi nyiramin si Riko yang lagi membatu anjir. Sumpah lawak so di sini kata gua. Dan di sini ya kan, setelah semuanya itu udah usai, si Riko tuh nyeletuk bilang gitu cuy, apakah si Sibi alias cosplayer Ero itu adalah dirinya. Dan di sini ya kan, si Akeno tuh bilang memang beneran dia gitu cuy. Dan bahkan ya di sini ya kan, si Akeno itu sempet nyebutin nama username dari si Riko dan bilang terima kasih udah meminta dia melakukan hal yang kayak demikian. Ya sebenarnya ya kan, di sini si Riko tuh terkejut gitu cuy, karena ya ternyata si Sibi itu bukan si Sakurazawa, melainkan ya si Akeno. Tapi ya tetap aja itu cuy, di sini ya dia tuh malu-malu banget, karena ya di hadapannya dia itu adalah seorang cosplayer Ero yang tiap hari dijadiin bahan kongkangan dia. Itu ternyata adalah siswi dari sekolahnya dia yang bernama Akeno anjir. Mana ya di sini ya kan, si Akeno itu malah mancing si Riko dengan bilang apa cosplay favoritnya dia cuy. Sampai ya di sini si Riko yang kagak sempet bereaksi ini, dia tuh malah dimintain tolong gitu cuy sama si Akeno buat motoin dia. Ya di sini ya si Riko itu awalnya malu-malu gitu cuy. Cuman ya di sini si Akeno tuh bilang, kamu tuh pengen aku ngelakuin pose seperti apa? Sampai ya di situ si Riko yang udah kagak kuat itu bilang, tolong renggangin kakimu, karena ya dia itu pengen motoin goanya si Akeno dengan jelas cuy. Dan di sini ya si Riko yang udah terlalu fokus ngelihat goanya si Akeno ya kan, itu sampai kepancing gitu cuy di sini. Dimana ya si Akeno tuh bilang kalau dia tuh pengen ngelihat burungnya si Riko cuy. Dan di sini cuy, si Riko itu dengan polosnya malah ngebiarin si Akeno ngebuka celananya dia dan ngeliatin betapa tegangnya jet pribadinya dia cuy. Sampai ya di sini tuh ngebikin si Akeno kaget gitu cuy. Sampai ya pada akhirnya si Akeno itu ngefoto jet pribadi milik si Riko cuy. Ya di sini gue refleks salfok sama mukanya si Akeno anjir. Sumpah anjir, kok bisa cewek bukanya kayak gini cuy. Dan ya sesudah si Akeno itu ngefotoin jet pribadi milik si Riko di sini, si Akeno itu bilang gitu cuy, kalau Riko sama dia itu sudah ada keterikatan satu sama lain. Ya di sini ya kan, si Riko itu kakak kepikiran gitu cuy sama maksud dari perkataan si Akeno tadi. Karena ya di sini si Akeno itu lagi jongkok ngeliatin jet tempurnya si Riko. Ya makanya di sini ya si Riko itu lebih mementingkan jet tempurnya dia, karena itu udah tegang banget aja gara-gara diliatin sama si Akeno. Apalagi ya di sini si Akeno itu udah dianggap dewi cuy di sekolahnya sendiri. Sampai ya di momen ini ya kan, mereka berdua yang udah kagak tahan satu sama lain gara-gara
gara-gara udah buka-bukaan ya kan di sini. Itu dikejutin gitu cuy sama seorang sensei yang lagi ngecek atap gedung sekolah. Dan pada akhirnya di sini si Akeno sama si Riko itu mutusin balik cuy. Dan di sini si Akeno tuh bilang sampai ketemu besok dan jangan lupa buat ngelanjutin apa yang kita lakuin hari ini. Buset lah kata gue di sini anjir. Kayaknya ya kan ini gak cuman gue doang yang tegang, tapi kalian juga tegang cuy. Sumpah. Gue gak tahu dah ini siapa yang ngerekomendasiin manga kayak gini ke gue anjir. Mana ya banyak banget adegan yang gue skip gara-gara terlalu abai gitu cuy. Jadi ya buat kalian yang kepo bisa kalian baca aja manganya buat lihat adegannya secara full dan ya secara gamblang. So ya mungkin kayak gini dulu ya kan. Dan buat kalian yang suka sama konten kayak beginian jangan lupa menekan tombol subscribe cuy. Dan gue di sini undur diri. See you next time. Sampai jumpa lagi.